Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran PKN bersama Bu Nani. Kali ini Ibu akan membahas tentang bab 1 yaitu HAM. Jadi Ibu akan mereview setelah 4 kali sampai 5 kali kita pertemuan melalui daring. Jadi intinya HAM itu adalah hukum dan normatif tentang hak yang melekat pada diri manusia. Jadi HAM itu kapanpun, dimanapun itu akan selalu melekat dalam diri kita. Sedangkan definisi dari HAM bisa kita ambil dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Di mana HAM adalah hak asasi manusia yang melekat dalam diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga harus kita jaga. Jadi inti dari definisi HAM tersebut, HAM itu pertama yaitu bersifat hakiki. Artinya HAM itu ada sejak manusia lahir. Yang kedua, HAM itu bersifat universal. Jadi semua manusia yang ada di dunia ini dianugerahi yang namanya HAM oleh Sang Pencipta. Yang ketiga, HAM itu bersifat utuh. Artinya tidak bisa dibagi-bagi kepada orang lain. Dan yang keempat, HAM itu bersifat tetap. Artinya HAM itu akan selalu melekat dan tidak bisa diambil atau dirampas oleh orang lain. Sedangkan HAM itu memiliki macam-macamnya. Yang pertama ada HAM yang bersifat hukum atau HAM hukum. Artinya semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum. Ketika dia bersalah, maka dia mempunyai hak untuk dilindungi, untuk dibela di depan pengadilan. Yang kedua adalah hak pribadi. Hak pribadi di sini contohnya adalah hak untuk memilih agama, hak untuk berbuat sesuatu, hak untuk berpindah tempat, hak untuk bepergian, hak untuk memilih pasangan, hak untuk memilih teman. Itu contoh dari hak pribadi. Sedangkan yang ketiga adalah hak ekonomi. Contohnya apa? Hak untuk memiliki sesuatu, hak untuk membeli sesuatu, hak untuk menjual sesuatu. Dan yang keempat adalah hak sosial budaya. Contohnya adalah hak untuk memilih pendidikan, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan sebagainya. Itu yang intinya dari macam-macam hak. Tetapi kenapa Bu? Hak itu atau hak asasi manusia itu kadangkala selalu dilanggar oleh orang lain, padahal setiap orang sudah dianugerahi hak oleh Sang Pencipta. Nah, di sini ada dua penyebabnya. Yang pertama, penyebab dari internal, yaitu dari dalam diri kita sendiri. Contohnya apa? Keegoisan dalam diri kita. Jadi kita sudah mempunyai hak, tetapi tetap saja kita egois untuk meminta hak dari orang lain padahal kita sudah memilikinya. Dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal di sini berasal dari luar, yaitu dari pemerintah yang agak lalai untuk menjamin ketegasan atau pelaksanaan HAM di suatu negara, sehingga karena ada orang-orang yang melanggar, muncullah kasus-kasus pelanggaran HAM. Di sini pelanggaran HAM itu dibedakan menjadi dua, ada pelanggaran HAM ringan dan ada pelanggaran HAM berat. Contoh dari pelanggaran HAM yang ringan adalah pencurian. Kalau di kelas Bu, apa pencuriannya? Pencurian pulpen, pencurian buku, pencurian handphone, itu termasuk pelanggaran HAM ringan. Yang keduanya adalah pengancaman, adanya ancaman, kemudian penghinaan, kemudian pencemaran nama baik. Nah, itu
itu adalah contoh-contoh dari pelanggaran HAM ringan. Kalau di sekolah biasanya yang seperti itu adalah bullying. Nah, jadi tolong jika teman Anda yang selalu usil, menghina, menyembunyikan barang temannya, hati-hati. Itu berarti kalian sudah melakukan pelanggaran HAM dan bisa dibawa ke ranah hukum. Dan yang kedua adalah pelanggaran HAM berat. Contohnya apa? Contohnya kejahatan manusia, bisa pembunuhan, bisa penyiksaan yang pada akhirnya menghilangkan nyawa seseorang. Kemudian yang lebih dahsyat lagi adalah genocide. Apa itu Bu genocide? Genocide adalah pembunuhan massal. Jadi lebih dari satu orang, bahkan jutaan. Di sini ada tujuan tertentu dari genocide. Biasanya tujuannya adalah untuk menghilangkan suku atau bangsa tertentu. Nah, seperti itulah pelanggaran HAM. Mengerikan bukan? Nah, kemudian timbul pertanyaan dalam diri kalian. Bagaimana untuk meminimalisir pelanggaran HAM? Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Yang pertama adalah membuat perangkat aturan tentang HAM. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang kedua adalah pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dari pasal 28 sampai dengan pasal 34. Kemudian yang ketiga adalah penegakan nilai-nilai Pancasila yang digaungkan lewat media pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di tiap elemen pendidikan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai dengan perguruan tinggi. Dan yang terakhir adalah pembentukan karakter-karakter yang berakhlakul karimah. Nah, apa sih Bu esensi dari pembelajaran HAM di sini? Nah, setelah kalian tahu tentang materi HAM, berarti kalian harus sudah bisa mengambil sikap. Setelah belajar HAM, sikap saya seperti apa? Sudahkah saya berperilaku sebagai manusia yang baik dan warga negara yang baik yang tidak merugikan orang lain? Karena HAM di sini ada batas waktunya. HAM di sini bukan unlimited edition, tapi HAM di sini adalah limited edition. Kapan kita bisa melaksanakan HAM? Kita bisa melaksanakan HAM sepanjang tidak merugikan orang lain. Ketika HAM kita dijalankan tetapi ada orang yang dirugikan, berarti kita sudah melanggar HAM. Jadi refleksinya, pembelajaran itu adalah harus ada perubahan tingkah laku, baik itu di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, bab 1 tentang HAM itu cukup sampai di sini. Itulah inti dari pembelajaran HAM. Untuk selanjutnya menambah wawasan kalian sudah memiliki buku paket PKN. Nah, kalian boleh dirinci aturan-aturan HAM-nya itu apa saja. Sekian pembelajaran dari Bu Nani, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.